Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. On this topic, we will continue about the statistic, about the mean, median, and mode. Adapun untuk kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan agar kalian bisa menentukan nilai rata-rata, median, modus untuk mengambil suatu kesimpulan, membuat keputusan, atau membuat prediksi dari suatu data. Nilai keislaman terkait dengan materi ini, yaitu materi statistika, bahwa Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi kita juga harus memiliki kemampuan, salah satunya dengan mempelajari materi ini. Okay, first we are going to learn about the mean. What is mean? Mean is the sum of all of the data. We can write this mean like this. X bar, it's mean the mean of the data, and sigma x, this is sigma x, sigma x, it's mean the sum of all of data, and it's mean the number of the data. Jadi biasa kita menyebutkan x ini ya dengan sebutan x bar atau x rata-rata, dan sigma x ini merupakan jumlah dari datanya dan n merupakan banyaknya data. For the example of mean, this is the mark of 7 students in a mathematics test. Find the mean of this set of data value. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata. Bagaimana caranya? Mudah caranya. Kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagi dengan 7. Seperti itu temulah rata-ratanya. Example about the mean. This is the data, and this following table are the value of mathematics test. Jadi kalau tadi bentuknya adalah data tunggal, kalau ini datanya disajikan dalam bentuk tabel. Maka bagaimana caranya? Nah, kita hitung dulu ya. Di sini yang nilainya 4 ada 3 orang, yang nilainya 5 ada 8 orang. Maka kita bisa hitung seperti ini, kita kalikan. 4 kali 3 ya, 5 kali 8 seperti di sini. Kemudian 6 kali 10, 7 kali 11, 8 kali 6, 9 kali 2. Kemudian kita hitung frekuensi totalnya ada berapa ya? Ada 40. Ya, dari mana 40? Ini kita hitung 3 ditambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2. Seperti itu. Ini adalah rata-ratanya. For the next is median. What is median? Median is the middle of the data. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya, apa sih median itu? Median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Maka kita bisa melihat tengah-tengahnya itu ada di mana. Nah, untuk mencari tengah-tengahnya, maka kita perlu susun dulu dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, seperti contoh di bawah ini, ada contoh ya. Di sini kita susun dulu nilainya. Nah, setelah disusun, kemudian barulah kita bisa tentukan nilai tengahnya. Nah, di sini ada 7 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti tengah-tengahnya ada di sini. Ya, jadi ke kirinya ada 3, ke kanannya ada 3. Nah, di tengah-tengahnya adalah 83. Selanjutnya ada sedikit catatan untuk memudahkan kalian dalam mencari nilai tengah. Jadi di sini jika datanya merupakan data genap, maka mediannya merupakan nilai rata-rata 2 nilai tengah ya. Contohnya ada di sini. Nah, di sini ada suatu data merupakan data genap, ada 8 data ya di sini. Nah, maka mediannya merupakan rata-rata dari 2 nilai tengah-tengahnya. Nah, 16 dan 17. Ini kita jumlahkan nih.
kemudian kita bagi 2, maka mediannya adalah 16,5. Di sini ada data lainnya terkait dengan median, hanya penyajiannya dalam bentuk tabel. Maka caranya bagaimana? Caranya sama saja seperti mencari median. Di sini kita hitung dulu frekuensinya ada berapa. Frekuensinya ada 40. Nah, untuk memudahkan, tadi kita bisa pakai cara yang tadi, ya yang ini. Nah, pakai cara yang ini, jadi kita masukkan N-nya ada 40, karena datanya ada 40. Jadi data itu adalah N-nya 40. Kemudian kita jumlahkan, baru kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 20,5. Maka mediannya ini berada di data ke-20 dan data ke-21. Terus gimana dong nyarinya? Nah, mudah cara mencarinya. Ini kita jumlahkan saja frekuensinya. 3 tambah 8, 11. Berarti di sini ada data ke-11. 11 tambah 9, 2, 20. Nah, berarti di sini data ke-20-nya skornya adalah 6. Untuk data ke-20 skornya adalah 6. Kemudian untuk data ke-21 berarti berada pada ini ya. Berarti untuk data ke-21 skor yang dimiliki adalah 7. Maka yang kita jumlahkan adalah 6 ditambah. For the last is mode atau disebut juga modus. Modus itu merupakan data yang sering sekali muncul. Jadi kalau kalian yang sering banget muncul, nah itu bisa dibilang lagi modus ya. Nah, di sini ada aplikasi nih penggunaan statistika terutama dalam modus ya. Dalam modus di sini ada suatu percetakan buku. Nah, ketika di percetakan buku ini, maka si pencetak buku ini akan memprioritaskan hanya buku-buku yang sangat populer di pasaran yang akan dicetak dalam jumlah yang banyak. Sedangkan buku yang kurang diminati, maka tidak akan dicetak terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti akan menghabiskan biaya yang terlalu besar ya. Sedangkan buku tersebut tidak laku atau tidak laris di pasaran. Jadi si pencetak ini hanya mencetak buku-buku yang sering sold ya di pasar, yang sering sold out di pasar, kemudian yang sangat diminati seperti itu. Jadi ini salah satu penggunaan atau bentuk aplikasi modus dalam kehidupan sehari-hari. This example for mode. This is the data. So the modus is 48. Why? Because the 48 is often in 3 times. Jadi di sini ya yang sering muncul itu adalah 48 karena dia munculnya ada 3 kali. Gitu. Nah, setelah kalian pelajari dan tonton videonya, nah sekarang waktunya kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Silahkan kalian bisa kerjakan di kertas atau di buku kalian masing-masing. Thank you for your attention. See you for the next video. That's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.